Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, dan Penguji Ahli, perkenalkan nama saya Desyana Pratiwi dari S1 Manajemen 2016 dengan nomor induk mahasiswa 82151616868 dari Konsentrasi Manajemen Pemasaran. Kali ini saya akan melakukan penelitian mengenai efek mediasi kepuasan konsumen terhadap kualitas layanan, citra merek, dan kepercayaan konsumen terhadap loyalitas konsumen, survei pada konsumen Decathlon di Jakarta Timur. Bab 1 latar belakang. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat yang aktif berolahraga di DKI Jakarta pada tahun 2018 masih terbilang rendah, hanya sebesar 18,74% dari penduduk DKI Jakarta. Meskipun terlihat mengalami kenaikan pada setiap bulannya, namun jumlah ini masih terbilang sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk di DKI Jakarta pada tahun 2018 yang sebanyak 10.467.692 orang. Selain dibutuhkannya sosialisasi pada masyarakat akan pentingnya olahraga bagi kesehatan, dibutuhkan juga adanya peran pemerintah dalam hal pembinaan prestasi olahraga dan pengembangan sarana dan prasarana demi terciptanya masyarakat yang menjadikan olahraga sebagai salah satu gaya hidup. Untuk mendukung program pemerintah dalam rangka mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga, perlu adanya peningkatan dalam sektor ekonomi melalui industri olahraga. Salah satu industri olahraga yang mengembangkan pasarnya di Indonesia, khususnya DKI Jakarta, adalah Decathlon Sport Indonesia. Decathlon Sport Indonesia merupakan salah satu industri yang bergerak di bidang olahraga yang memperluas bisnis di Indonesia dan membuka gerai pertamanya pada Desember tahun 2017. Perusahaan retail asal Prancis ini menawarkan merek-merek eksklusif dengan lebih dari 15.000 produk dan 60 macam olahraga. Decathlon Sport Indonesia memiliki 3 outlet yang terletak di Jakarta Barat dan memiliki rencana ekspansi jangka panjang yang akan dilaksanakan untuk membangun sekitar 100 outlet hingga tahun 2027. Dalam cara menarik konsumen, Decathlon Sport Indonesia menghadirkan playing ground yang dapat digunakan secara gratis oleh masyarakat yang berkunjung yang tersedia pada setiap outletnya. Kehadiran playing ground ini dianggap akan menimbulkan kesan tersendiri dan pengalaman baru bagi konsumen yang datang. Karena selain dapat berbelanja produk olahraga, konsumen juga dapat menikmati lapangan olahraga atau fasilitas-fasilitas olahraga yang telah disediakan. Namun, meskipun unggul dengan layanan playing ground, masih banyaknya keluhan yang disampaikan konsumen mengenai kualitas karyawan maupun suasana di gerai Decathlon. Menanggapi fenomena tersebut, Decathlon Sport Indonesia perlu meningkatkan kualitas layanan agar loyalitas konsumen dapat diperoleh, karena hal tersebut akan memberikan dampak bagi hasil usaha yang dijalankan. Selain menjaga kualitas layanan, citra merek perusahaan dinilai sebagai faktor penting bagi loyalitas konsumen. Bagi suatu industri yang terbilang baru di kalangan masyarakat, penting untuk Decathlon membangun citra merek dalam benak konsumen. Namun ternyata masih banyak keluhan yang disampaikan konsumen pada Decathlon mengenai pelayanan yang kurang baik, respon konsumen yang lambat, dan kesediaan barang yang kurang lengkap. Hal ini membuat konsumen memiliki pandangan yang buruk terhadap Decathlon dan membuat kurangnya kepercayaan dari konsumen terhadap Decathlon sedikit berkurang dan kemungkinan untuk beralih ke industri olahraga lainnya lebih besar. Dari beberapa ulasan berisi kekecewaan konsumen saat berbelanja di Decathlon tersebut, konsumen yang memberikan penilaian yang buruk terhadap Decathlon cenderung tidak memberikan kepercayaan penuh terhadap Decathlon yang berakibat konsumen tidak akan melakukan pembelian berulang dan akan beralih ke industri olahraga lainnya. Dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, perlu adanya konsistensi dari Decathlon untuk mempertahankan kualitas produk maupun layanan yang baik agar persepsi, pengetahuan, dan kepercayaan konsumen tetap terjaga dan tidak berubah dari Decathlon Sport Indonesia.
Selanjutnya pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap consumer loyalty pada konsumen Decathlon Sport Indonesia di Jakarta Timur? Yang kedua, apakah brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap consumer loyalty pada konsumen Decathlon di Jakarta Timur? Yang ketiga, apakah consumer trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap consumer loyalty pada konsumen Decathlon di Jakarta Timur? Yang keempat, apakah consumer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap consumer loyalty pada konsumen Decathlon di Jakarta Timur? Yang kelima, apakah service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction pada konsumen Decathlon di Jakarta Timur? Yang keenam, apakah brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap consumer satisfaction pada konsumen Decathlon di Jakarta Timur? Yang ketujuh, apakah customer trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap consumer satisfaction pada konsumen Decathlon di Jakarta Timur? Yang kedelapan, apakah consumer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel mediasi antara service quality terhadap customer loyalty pada konsumen Decathlon di Jakarta Timur? Yang kesembilan, apakah customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan sebagai variabel mediasi antara brand image terhadap customer loyalty pada konsumen Decathlon di Jakarta Timur? Yang ke-10, apakah customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan sebagai variabel mediasi antara customer trust terhadap customer loyalty pada konsumen Decathlon di Jakarta Timur? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan antara service quality terhadap consumer loyalty pada konsumen Decathlon di Jakarta Timur. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan antara brand image terhadap customer loyalty pada konsumen Decathlon di Jakarta Timur. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan customer trust terhadap customer loyalty pada konsumen Decathlon di Jakarta Timur. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan customer satisfaction terhadap customer loyalty pada konsumen Decathlon di Jakarta Timur. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan service quality terhadap customer satisfaction pada konsumen Decathlon di Jakarta Timur. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan brand image terhadap customer satisfaction pada konsumen Decathlon di Jakarta Timur. Yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan customer trust terhadap customer satisfaction pada konsumen Decathlon di Jakarta Timur. Yang kedelapan, untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan customer satisfaction sebagai variabel mediasi antara service quality dan customer loyalty pada konsumen Decathlon di Jakarta Timur. Yang kesembilan, untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan customer satisfaction sebagai variabel mediasi antara brand image dan customer loyalty pada konsumen di Decathlon Jakarta Timur. Yang ke-10, untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan customer satisfaction sebagai variabel mediasi antara customer trust dan customer loyalty pada konsumen Decathlon di Jakarta Timur. Selanjutnya masuk ke bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, loyalitas konsumen. Menurut Winata pada tahun 2017, loyalitas konsumen diartikan sebagai suatu komitmen yang dimiliki konsumen terhadap suatu produk atau jasa dari perusahaan yang dapat dicerminkan dengan sifat positif dan adanya perilaku pembelian berulang yang dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Sedangkan menurut Primadiana tahun 2016, loyalitas konsumen menjadi salah satu tolak ukur kesetiaan konsumen dalam menggunakan suatu merek, produk maupun jasa dalam jangka waktu tertentu meskipun konsumen dihadapkan dengan banyaknya pilihan produk atau jasa yang dapat mempengaruhi kebutuhannya dan memiliki kemampuan dalam memperoleh produk atau jasa tersebut. Dari pengertian para ahli di atas, loyalitas konsumen dapat disimpulkan menjadi suatu kesetiaan yang timbul melalui kesadaran diri konsumen dan tanpa adanya paksaan terhadap suatu produk atau jasa yang berdampak pada adanya pembelian berulang dan konsistenan dalam pembelian suatu produk atau jasa. Selanjutnya ada indikator pengukur loyalitas konsumen menurut Winata tahun 2017. Yang pertama ada pembelian berulang atau repeat purchase, yaitu suatu keputusan konsumen dalam melakukan pembelian produk atau jasa dari suatu perusahaan.
Yang kedua ada retention. Retention merupakan ketahanan terhadap pengaruh buruk yang muncul mengenai perusahaan tersebut dan konsumen tidak terpengaruh terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan lainnya. Yang ketiga ada referrals. Referrals merupakan kehendak konsumen untuk merekomendasikan produk atau jasa kepada teman atau bahkan orang terdekat untuk menikmati pengalaman positif yang dirasakan konsumen tersebut saat melakukan pembelian produk atau jasa. Selanjutnya, kualitas layanan. Kualitas layanan merupakan suatu hal penting yang harus diusahakan oleh setiap perusahaan agar produk atau jasa yang ditawarkan mampu bersaing di pasar, menurut Maulana tahun 2016. Konsep kualitas layanan mengacu pada daya tanggap konsumen terhadap realita yang diberikan perusahaan, menurut Soleha Jaja dan Widodo tahun 2018. Kualitas layanan juga didefinisikan sebagai suatu hubungan terikat antara produk dan jasa dengan informasi yang diberikan agar dapat diperoleh di beberapa lingkungan. Selain itu, kualitas layanan merupakan suatu strategi atau sikap yang dibentuk oleh suatu perusahaan dengan menggunakan evaluasi jangka panjang secara menyeluruh terhadap penampilan dan kinerja perusahaan menurut Umar tahun 2014. Dari beberapa pengertian menurut ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan merupakan pelayanan yang diberikan perusahaan sesuai dengan harapan atau keinginan konsumen agar memperoleh persepsi yang baik dan ideal dari konsumen. Selanjutnya ada dimensi kualitas layanan. Yang pertama ada bukti fisik, meliputi fasilitas fisik, peralatan, dan perlengkapan yang memadai. Yang kedua ada daya tanggap, yaitu kesediaan dalam pemberian layanan dari bantuan kepada konsumen dengan baik dan cepat. Yang ketiga ada reliabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memberikan jasa sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan tepat sesuai dengan keinginan dan kemauan konsumen. Yang keempat ada jaminan, mencakup keyakinan yang dapat diberikan perusahaan terhadap konsumen bahwa konsumen akan terbebas dari segala risiko dan bahaya pada saat melakukan pembelian produk atau jasa. Yang kelima ada empati, yaitu komunikasi yang dilakukan agar dapat terciptanya relasi yang baik antara perusahaan atau suatu merek dengan konsumen. Selanjutnya ada citra merek. Menurut Syafuddin dan Ruswanti pada tahun 2015, merek merupakan salah satu bentuk aset berharga yang dimiliki perusahaan dalam bentuk nama, desain, maupun simbol yang mencerminkan atau menjelaskan arti dari perusahaan tersebut. Merek merupakan investasi jangka panjang yang dikembangkan agar mampu memperoleh keunggulan kompetitif dalam jangka waktu yang panjang. Menurut Cahyono pada tahun 2018, citra merek menyangkut pada reputasi dan kredibilitas perusahaan yang mendorong konsumen untuk mencoba produk atau jasa yang ditawarkan, yang kemudian akan menimbulkan adanya pengalaman baru bagi konsumen atau brand experience, serta menghasilkan keputusan apakah konsumen akan loyal terhadap produk atau jasa tersebut atau akan berperilaku oportunis atau berpindah ke merek lain. Dari pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa citra merek merupakan suatu persepsi yang terdapat dalam benak konsumen yang menyangkut identitas suatu merek atau perusahaan. Dimensi citra merek. Yang pertama ada identitas merek, yang merupakan identitas fisik yang dimiliki oleh suatu merek sehingga mudah untuk dikenali atau dibedakan dengan merek-merek lainnya. Yang kedua ada personalitas merek, yaitu karakter yang dimiliki suatu merek yang dapat membentuk kepribadian merek tersebut. Yang ketiga ada asosiasi merek yang berhubungan dengan hal-hal spesifik yang terdapat pada merek tersebut. Yang keempat ada perilaku komunikasi dan interaksi merek, merupakan etika atau pelayanan baik yang digunakan dalam mengkomunikasikan suatu merek agar merek tersebut memperoleh pandangan atau persepsi yang baik dari masyarakat luas. Selanjutnya ada manfaat dan keunggulan merek, merupakan nilai-nilai yang diberikan suatu merek agar konsumen dapat memperoleh manfaat karena kebutuhan dan keinginannya terpenuhi oleh produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan atau merek tersebut. Selanjutnya ada kepercayaan konsumen. Menurut Lai et al. Pada tahun 2019, kepercayaan konsumen merupakan bentuk pemahaman konsumen yang disampaikan melalui pengetahuan dan kesimpulan tentang objek, atribut, dan manfaat yang berhubungan dengan perusahaan.
Kepercayaan dianggap sebagai elemen penting yang diartikan sebagai suatu integrasi, inisiatif, dan motivasi yang diberikan konsumen dalam membangun kepuasan terhadap produk dan jasa yang ditawarkan. Selanjutnya ada kepuasan konsumen. Menurut Chip Jono tahun 2014, kepuasan konsumen didefinisikan sebagai situasi di saat pembeli merasakan adanya kesesuaian atau ketidaksesuaian antara produk atau jasa yang didapatkan dengan apa yang diharapkan konsumen. Selanjutnya, menurut Risnawati, Sumarga, dan Purwanto tahun 2019, perusahaan diharapkan mampu memberikan kepuasan kepada konsumen dan dapat mempertahankan kepuasannya agar konsumen melakukan pembelian ulang terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut, dan konsumen dapat merasakan kebanggaan tersendiri pada saat menggunakan atau mengkonsumsi produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan atau merek tersebut. Selanjutnya ada faktor kepuasan konsumen menurut Sumartini dan Tias pada tahun 2019. Yang pertama ada produk, yang kedua ada harga, ketiga kualitas layanan, keempat faktor emosional, dan yang kelima biaya atau kemudahan. Selanjutnya ada kerangka teori dan perumusan hipotesis. Hipotesis pertama yaitu kualitas layanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen di Decathlon Jakarta Timur. Hipotesis kedua, citra merek berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen di Decathlon Jakarta Timur. Hipotesis ketiga, kepercayaan konsumen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen Decathlon di Jakarta Timur. Hipotesis keempat, kepuasan konsumen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen Decathlon di Jakarta Timur. Hipotesis kelima, kualitas layanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen Decathlon di Jakarta Timur. Hipotesis keenam, citra merek berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen Decathlon di Jakarta Timur. Hipotesis ketujuh, kepercayaan konsumen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen Decathlon di Jakarta Timur. Hipotesis ke-8, kualitas layanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen melalui mediasi kepuasan konsumen Decathlon di Jakarta Timur. Hipotesis 9, citra merek berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen melalui mediasi kepuasan konsumen Decathlon di Jakarta Timur. Hipotesis 10, kepercayaan konsumen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen melalui mediasi kepuasan konsumen Decathlon di Jakarta Timur. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Tempat penelitian ini akan dilakukan di wilayah Jakarta Timur. Waktu penelitian ini akan dimulai dari bulan November tahun 2021 sampai dengan Januari tahun 2022. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui apa yang tidak diketahui secara sistematis melalui teori yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti yang digambarkan dalam bentuk angka, menurut Hernawan tahun 2019. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Konsumen yang pernah melakukan pembelian di Decathlon dengan target usia generasi milenial yang memiliki rentang tahun kelahiran antara tahun 1980 sampai 2000. Populasi yang digunakan oleh peneliti adalah infinite population atau populasi tidak terbatas. Dengan metode sampling yang digunakan adalah purpose sampling. Penyusunan instrumen. Yang pertama ada variabel independen atau X, yaitu variabel stimulus yang dapat memberikan pengaruh atau adanya perubahan terhadap variabel terikat atau variabel lain. Dalam hal ini, variabel independennya yaitu kualitas layanan, citra merek, dan kepercayaan konsumen. Selanjutnya ada variabel dependen atau variabel Y, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas sehingga menghasilkan reaksi atau respon. Dalam penelitian ini, variabel dependennya yaitu loyalitas konsumen. Yang ketiga ada variabel intervening atau mediator, yaitu memberikan pengaruh hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini yaitu kepuasan konsumen sebagai variabel mediasi. Selanjutnya ada tabel 3.2, yaitu bobot nilai pernyataan. Bobot nilai pernyataan yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala Likert dengan bobot nilai 1-6, yang bobot satunya yaitu sangat tidak setuju,
yang kedua tidak setuju, yang ketiga agak tidak setuju, yang keempat agak setuju, yang kelima setuju, dan yang keenam sangat setuju. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan SPSS versi 24 terlebih dahulu untuk menguji validitas dan reliabilitas. Uji validitas signifikansinya jika loading lebih dari 0,5 dan reliabilitas apabila standardized loadingnya mencapai 0,50 atau 5% signifikan. Selanjutnya, peneliti akan menggunakan SAM-LISREL 8.8 dengan menggunakan goodness of fit yang berbeda-beda dengan kriteria goodness of fit yang sudah dijelaskan di dalam tabel. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.